Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Oke, sahabat dakwah bil hikmah, kembali lagi kita pada malam hari Jumat, termasuk kajian rutin kita. Kali ini kita ngobrol. Kan kita dakwah bil hikmah, Kak. Ya, Dakwah bil hikmah siap. kita udah 100 lebih, Kak. Ya. 100 episode lebih, dan di situ kita belum pernah membahas tentang latar belakang Kakak. Nah, pada malam hari ini kita Siap. ngobrol santai, Kak, ya. Ya. Ngobrol santai. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira Kakak kurang berkenan menjawab, nggak apa-apa, Kak. Ya. Tapi kayaknya pasti dijawab semua. Oh iya, jawab. Masa nggak ada jawab sih? Jadi untuk teman-teman sahabat dakwah bil hikmah yang setia menonton akun ini, Ya. jadi untuk yang pertama, sebenarnya Kakak ini asalnya dari mana, Kak? Ya, sahabat dakwah asal kelahiran dari Musirawas Utara. Sirawas Utara. Iya, desa Biaro Lama. Jadi ada Biaro Lama, ada Biaro Baru. Kita tuh Biaro Lama yang ya kalau dulu aksesnya sulit sekali gitu ya. Kalau sekarang, Kak? Sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada jembatannya, listrik udah masuk, dan alhamdulillah kalau kendaraan tuh sudah sampai ke depan rumah. Kira-kira begitu situasinya ya. Nah, kalau untuk ini, Kak, pendidikan, Kak, Ya. pendidikan itu bagaimana, Kak? Memang di desa Biaro Lama itu ada budaya kependidikan itu nyatu antara agama dan umum. Jadi kami SD itu SD, kemudian sorenya MI, malamnya ngaji. Nah, jadi double gitu kan. SD pagi sampai siang sampai jam 12. Habis itu, Kemudian jam 1 sampai sore itu MI, Madrasah Ibtidaiyah. Jadi double. Kalau sekarang kan ini SD SD aja gitu kan. Ini MI MI aja. Kalau kita enggak, pagi itu SD. Jadi pelajaran umum tetap dapat. Kemudian siang jam 1 MI. Ngulang sama kelas 1 juga begitu ya kan. Kemudian malamnya sudah maghrib itu ngaji ke masjid, ke musola, atau ke rumah ini ustadz ustazah atau kiai di desa Berolama itu gitu. Itu pengajian seperti itu sekarang masih bertahan, Kak? Masih bertahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kebanyakan yang seperti itu, ngaji yang kayak gitu kan di masjid sebelum maghrib kan, Iya. biasanya, Kak. Sebelum maghrib ada anak-anak. Nah, sekarang udah mulai kurang ya. Betul. Tapi Ya. kalau di situ masih Masih. ada, Kak? Bahkan itu kan ada nambah musola kan ada 2. Masjid itu 2 sekarang. Kemudian ke rumah-rumah guru juga masih bertahan. Masih bertahan. Walaupun mungkin peminatnya tidak se apa dulu kan. Tapi masih bertahan. Makanya di desa itu banyak sekali anak-anak itu ke pondok begitu ya kan. Rata-rata jalannya ke pondok dari SD, MI, kemudian kalaupun tidak ke MTS di desa. Kita kan ada MTS Alia juga di desa itu sudah ada MTS Alia. Nah, Kak Wira kebetulan setelah MI, setelah SD itu dapat ijazah 2 tuh. Ijazah SD, Langsung 2. ijazah MI langsung 2 kan. Karena memang sekolah betul gitu. Nah, kemudian lanjut ke pondok pesantren Al-Ikhlas Al-Ikhlas. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Ya apa itu santri pertama, kemudian ya maksudnya itu pondok itu baru pertama didirikan, merintis. Santri perintisan. Santri perintis itu 2, kalau tidak memang gagal ya memang ketat betul kan, karena orang ini kan apa itu menunjukkan contoh gitu ya. Alhamdulillah kami waktu itu sangat disiplin sehingga penguasaan bahasa disiplin, kemudian serius begitu ya kan. Tapi memang karena yang punya adalah almarhum itu adalah Syuaib Tamat, itu adalah mantan bupati. Oh, jadi ya fasilitas dan semuanya itu yang dan berada di pusat kota Lubuk Linggau begitu ya kan. Dan alhamdulillah juga ada banyak diasuh oleh kiai ustadz yang
salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf. Jadi ini persatuan antara modern dan tradisional. Makanya ada dua kit ini. Nah, di situ berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Itu 3 tahun. MTS. SMP namanya. SMP. SMP. Tapi SMP kemudian sorenya juga langsung kurikulum pondok. Jadi nahu, sorof, tafsir itu kan tetap belajar gitu ya. Jadi pondok NAP itu umumnya itu SMP, pondok pesantren. Kemudian sorenya sampai malam itu adalah kajian kitabnya. Wah, gitu ya. Lumayan pusing itu kayak. Karena kayaknya full itu 24 jam ya. Jadi Full. Karena kan udah terbiasa dari SD dong. Ya kan? Jadi ya biasa aja gitu kan. Cuma memang tidak bebas gitu kan. Kalau di SD itu kan pulang, kita berangkat rumah sendiri, pulang masih ada waktu main kan. Kalau di pondok kan lingkungan itulah, apalagi pagarnya agak tinggi gitu. kemudian SMP di situ. Nah, tahun 2000 selesai kan 1997 masuk, 7 masuk. 2000 selesai. Jadi mau melanjutkan sekolah. Kebetulan memang secara ekonomi waktu itu abah dengan mak ini kan ada penurunan lah secara kemampuan gitu ya. Sehingga mencari sekolah, tetap ingin sekolah, tapi yang ya paling tidak maksudnya secara pembiayaan lebih rendah dibanding sebelumnya. Akhirnya menetaplah hati di Pondok Pesantren Pancasila. Pancasila. Kalau yang di pesantren Al-Ikhlas itu kan perpaduan antara salaf dan khalaf. Makanya ada gontor, ada alumni Mesir begitu kan. Nah, kalau di Pancasila dulu itu memang banyak diasuh oleh Kiai Ahmad Daro ini, dan memang lebih banyak salafnya karena beliau juga alumni Krapia, kemudian lebih banyak pondok salaf begitu ya. Walaupun ini kurikulumnya juga dipadukan antara salaf dan khalaf juga begitu, tradisional dan modern. 3 tahun di MA, Pondok Pesantren Pancasila. Berarti pertama di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Mondok di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sudah mondok. Kemudian ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Nah, itu apa pertama kali ke Bengkulu, Kak? Udah berkali-kali. Berkali-kali. Udah beberapa kali karena dulu kan ada keluarga, kakak ibu atau wak kita panggil itu juga memang sudah di Bengkulu. Kemudian tetap di Bengkulu. Jadi bahkan memang beberapa kali kalau nanti ada minat ke Bengkulu ya nanti ke Bengkulu aja kira-kira. Dan kakak sepupu juga sudah pernah ada di Bengkulu yang sekolah di pesantren Pancasila kan, termasuk kiai-kiai kita, beberapa ustadz di desa Biaro Lama itu juga banyak yang alumni Pancasila. Gitu ya. Jadi artinya kita tuh sudah ya nyambung sanatnya ya kan. Jadi sudah diajarkan pada waktu SD, kemudian ustadznya juga belajar dengan Kiai Ahmad Daro ini, kira-kira begitu. Nanti pas aliyah saya ketemu dengan gurunya ustadz di SD. Kira-kira. Nah, dalam kakak mondok itu apakah mulus, Kak? Di mondok ini Ya, kalau mulus saya kira hampir tidak ya, hampir tidak. Maksudnya itu begini. Mulus itu dalam pengertian semua tidak mungkin tidak ada tantangan kan. Nah, memang tantangan yang agak berat itu di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya karena itu kan pertaruhan yang agak serius kan. Jadi secara intelektual, secara organisasi itu agak serius di ini betul. Bahkan Kak Wira itu kan jadi kismillah. Jadi pengatur bahasa Arab di pondok waktu itu kan sangat menentukan kan. Bahkan ya pokoknya berhasil atau tidak bahasa lain kan begitu kan. Pokoknya dengan Anda begitu, orang seribuan kan, seribuan kami angkatan itu kan cukup banyak santri-santri itu. Jadi ya tantangannya ya kita masih usia SMP tapi sudah memegang bagian bahasa kira-kira begitu kan. Itu penting dan berat itu. berat Bismillah. Dan lah ya itu yang menjadi tantangan. Bahkan saya itu masih kelas 2 SMP untuk SMP-nya, tapi pondoknya itu udah kelas 4. Karena pengaruh pelajaran dari SD. Jadi kan pondoknya nahu, sorof, tafsir kan sudah belajar di SD. Jadi punya kemudahan pada saat kita
SMP umumnya SMP kelas 2, tapi pondoknya itu udah kelas 4 gitu nah. Oh, iya, iya. Nah, jadi melampaui. Jadi, oh ini akhirnya ditetapkan menjadi Kismil dulu. Wah, gitu ya. Lama itu nah, jadi ketua OSIS gitu kan di SMP. Nah, kalau di Lubuk Linggo belum ada masalah. Maksudnya itu belum ada terlalu banyak ini tantangan bersifat pribadi. Tapi paling tantangannya itu misalnya pernah dulu diancam oleh wali santri karena menghukum anak gitu ya kan. Ya karena padahal anaknya nggak mau masuk pondok begitu kan. Tapi sasarannya saya dihukum oleh namanya ini Wira Hadi Kusuma kira-kira begitu ya. Ini apa itu disuruh bersihkan kamar mandi tanpa alas, kemudian kan itu bahasa anak-anak kan. Kemudian orang tuanya ngamuk ke pondok, kita diancam, kemudian diteror begitu. Mana yang namanya Wira Hadi Kusuma? Nah itu kira-kira berapa kali kakak sampai ditegur wali santri itu kak? Yang agak serius itu 3 kali. Sampai pimpinan pondok itu turun bahwa ini kami yang bertanggung jawab, kami melindungi sampai begitu. Mohon maaf sampai ada yang bawa pisau waktu itu ya kan. Ya, padahal miskomunikasi yang dilaporkan oleh anak dengan apa yang kita kerjakan kan berbeda kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah selesai. Tidak ada masalah kalau di Al-Ikhlas. Paling memang agak keras di belajarnya. Persaingannya kan di situ. Nah, masuk Pancasila. Masuk Pancasila itu memang mulai dari awal itu yang namanya ujian belajar kan. Ujian belajar kita itu kalau di Al-Ikhlas aman, tidak ada masalah karena memang saya juga jual buku LKS dengan guru. Artinya kan secara ekonomi, kemudian orang tua juga tidak ada masalah. Nah, setelah krisis moneter 98 kan masih berpengaruh ke 2000. Nah, itu abah dengan mak juga masih berpengaruh kan. Jadi masuk pondok pertama itu ya belum ada uangnya gitu ya. Masih ngutang gitu kan. Nah, walaupun baju udah diukur, itu banyak sekali kisah yang menurut saya itu menguji mental. Terutama misalnya ya kan jauh jarak dari Muratara ke Bengkulu. Kiriman tidak sampai. Sehingga saya mengakalinya itu dengan cara karena ketua kamar kan. Nah, Dek, ini ada nggak ini baju-baju yang kotor gitu kan? Oh iya, ada Kak. Tapi saya pinjam sabun ya, gitu ya. Nanti saya cuci baju kamu, kemudian tapi saya pakai sabun kamu, saya pakai pokok perlengkapan kamu, termasuk embernya. Nah nanti ini itu sebagai bukti saya sudah pakai, kemudian saya cuci pakaian kamu, begitu. Kompensasi lah tukar, begitu ya kan? Oh ya nggak apa-apa Kak, sama ya begitulah. Jadi itu yang ini. Bahkan puncaknya ketika catur bulan waktu kan 4 bulan kan. 4 bulan pertama itu karena memang kita akui betul dan abah dengan mak juga di desa juga merasakan kesulitan itu gitu nah jadi karena ekonomi itu agak sulit, saya itu belum bayar sampai 4 bulan itu. Belum bayar. SPP termasuk uang masuk pertama itu belum bayar. Uang pendaftaran itu. Jadi karena aturan pondok ya hari pertama saya ujian catur bulan. Ya kalau sekarang was lah kira-kira begitu ya. Itu langsung dikeluarkan. Tidak boleh lagi ikut, bawalah barang. Saya itu masih teringat betul. Kata Pak Guru waktu itu Pak Sarjana, beliau masih hidup. Apa kata beliau? Nah, Bapak mohon maaf begitu ya kan. Kamu silakan pulang ambil uang. Kalau nanti ada uangnya hari ini, maka bisa lanjutkan. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Kami nggak bisa nolong. Begitu ya. Wah, udah itu habis betul saya. Jadi masuk ke asrama, ngambil baju, ngambil pakaian, itu dimasukkan dalam sarung ya kayak kita mau merantau jauh begitu ya kan. Saya masukin ke baju semua pakaian, karena nggak mungkin sekolah lagi. Bayangan saya nggak mungkin sekolah lagi. Oh, udah berhenti dari situ? Udah berhenti. Bayangan saya itu berhenti. Jadi berhenti di situ, udah bawa jalanlah dari pesantren Pancasila itu ke dekat kantor gubernur, itu ada wak yang bawa saya ke Bengkulu gitu kan. Nah, ke sana. Ternyata izin Allah, wak inilah yang
menyiapkan istrinya. Oh sudah katanya, nanti ada aja rezeki. Kemudian dari mana dia dapat uang nggak tahu apa waktu itu. Pokoknya ada gitu. Hari itu sambil nangis tuh sepanjang jalan tuh bawa ini. Itu posisinya pertama kali berarti kelas 1 ya? Kelas 1 tahun 2000. Tahun 2000 itu berarti masuk itu perkiraan bulan Juli Agustus ya. Juli Agustus pokoknya pas 4 bulan. Kita baru mau catur bulan. Jadi diusir. Bahasa lainnya tuh begitu. Ya wajar dong. Iya. Ya kita belum bayar sama sekali kan. Nah itu yang habis. Pokoknya habis betul, air mata habis, semuanya habis. Nggak ada jalan lain ya kecuali, ya makanya kalau ingat itu sedih juga gitu ya kan. Jadi alhamdulillah saya sampaikan dengan Wak kalau hari ini tidak ada uangnya, kata pihak sekolah nggak perlu sekolah lagi. Itu luar biasa. Terpukul betul. Nah saya karena memang secara ekonomi waktu itu lagi ini kan lagi turun, tidak ada pilihan lain kecuali serius, sungguh-sungguh, yang harapannya satu harus mengejar juara umum gitu ya. Karena itu kan beasiswa. Jadi nanti kalau berbeda di kampus di sebelumnya, kita kalau dapat juara umum terutama 4 sekolah itu nilai kita paling tinggi, kalau juara umum kan, dan itu akan dapat beasiswa selama 1 bulan, 4 bulan tuh nggak bayar. Bahkan tiap bulan dikasih uang. Nah, alhamdulillah sore itu dapat uang, sore itu pula bawa lagi barang begitu ya kan. Wah itu baru betul-betul ini. Bahkan saya tidak punya air, tidak punya sabun, jangan mau jajan ya kan. Ya kemudian itu kalau masalah sabun seperti itu saya ngakalinya. Baju, jadi teringat betul pada saat 17-an Agustus teman-teman kan jalan-jalan ke pantai misalnya begitu kan nggak punya baju, ya punya teman kan, pinjam teman. Itu masih teringat, itu teman kita itu ya orang pada ulat tanding, saya lupa nama ini harian siapa, saya pinjam, saya jemur, hilang di jemuran. Waduh itu ini mau gantikan nggak ada uang gitu kan. Nah ini maksudnya liku-liku begitu ya, liku-liku perjalanan sekolah itu menurut saya ini menjadi ya untuk pribadi gitu berat begitu ya, agak berat. Nah jadi dari tantangan itu SMP. Kemudian ada lebih seru lagi. Alhamdulillah selama 3 tahun itu tercatat sebagai juara umum. Alhamdulillah. Tiba-tiba wah gitu ya. Pada saat kelulusan orang lain semua teman-teman lulus, saya nggak lulus coba mau gitu ya kan. Itu kelas 3 aliyah itu nggak lulus. Jadi pertama kali pakai komputerisasi kan. Jadi 1 soal lagi itu baru lulus. Saya nggak lulus, padahal itu peserta Fahmil Quran tingkat nasional di Palangkaraya tahun 2003. Nah, itu juga memukul. Padahal kita sudah tes di beberapa perguruan tinggi lain gitu kan. Ya, karena memang nggak lulus. Ya gimana lagi begitu ya. Akhirnya tes, kemudian diterimalah di STAI. Lanjut ke STAI Bengkulu. Apa pelajarannya kalau saya merasa apa yang terjadi dengan kita itu pasti Allah yang ngatur. Itu. Kalau enggak mungkin enggak survive. Atau enggak, saya merasa enggak selesai kalau enggak ada tantangan masa kuliah, sekolah begitu ya kan. Nah, kakak mulai bisa memaknai seperti itu kak, mulai kapan kak? Memaknai itu sudah akhir. Terutama awalnya enggak terima tuh. Semua enggak terima. Tapi waktu mulai sekolah itu sudah mulai, waktu SMA kan, SMA aliyah itu sudah. Kalau tidak begini, mungkin saya tidak akan belajar serius. Sudah mulai ada. Kalau tidak begini, mungkin saya tidak, kan mulai ngajar privat, ke rumah warga, ngajar ngaji, privat, itu kelas 2, kelas 3. Itu di daerah pondok itu? Pondok. Jaga masjid, bahkan jaga sekolah. Aliyah tuh ya kita jaga gitu ya kan, dapat ini apa itu bahasanya apa ya, bisyarah atau honor 75.000 sebulan gitu kan, dan ini jaga kantor SMP juga gitu. Nah dari situ memang sudah ada sih, tiba-tiba diuji lagi waktu nggak lulus kelas 3 kan,
Padahal angan-angan kita kan mungkin ke Mesir, mungkin ke Jogja. Itu kan kuliah, bayangan kita kan, karena beasiswa. Ya ternyata nggak lulus. Ya orang nggak lulus mau kemana gimana gitu kan. Nah dari situ mulai pasti ada sesuatu gitu. Awalnya memang nggak terima kan, nggak terima. Yalah masuk STAIN, nggak punya cita-cita apapun. Yang penting sekolah aja lah daripada nggak gitu kan. Nah itu yang ini selama sekolah pun ya orang tua tetap doa, tetap ini support gitu kan. Awalnya kos, tapi kayaknya nggak kuat kalau tidak, akhirnya tinggal di masjid. Selesai di masjid. Nah, ya pernah dari Pasar Minggu tuh ke kampus pakai sepeda, gitu ya. Ya sepeda. Dan artinya ini apa itu kalau diceritakan waktu itu mungkin biasa aja karena anak-anak biasa aja waktu itu kan. Tapi dramatisnya yang kita terima gitu kan, suasana-suasana itu. Nah mungkin itu yang membuat kita lebih matang lah kalau saya berasa gitu. Tantangan-tantangan hidup kita itu sebenarnya akan menguatkan mental kita, emosi kita, termasuk jiwa kan. Bagaimana kita menyikapi. Dan sekarang itu setelah, oh iya ya, kalau tidak mungkin, ya kan, itu kan kita. Makanya jangan pakai menggunakan kalau, begitu kan. Jadi ya sudah, apapun yang Allah takdirkan ke kita, ya terima gitu kan. Udah harus kita terima karena semua kejadian semua tidak ada tanpa qadarullah begitu ya, tanpa izin kudrat Allah. Sampai nanti selanjutnya kita selesai kuliah menjadi mahasiswa apalah bahasanya begitu ya, berprestasi dianggap orang padahal kita nggak merasa prestasi gitu kan, kemudian disekolahkan begitu. Nah itu semua adalah bagian dari, kalau kau rasa itu doa orang tua itu besar sekali. Doa orang tua, doa guru, itu yang paling besar. Menurut saya begitu, yang saya rasakan. Karena ya biasa aja kita nggak punya apa-apa begitu ya kan. Kalau kemampuan biasa aja kan gitu. Nah, saya merasa itu ada dorongan spiritual yang sangat kuat dari orang-orang gitu kan. Lah, anak desa misalnya kan, ya apa, harusnya udah berhenti sekolah begitu kan. Tapi karena dorongan semua orang untuk mengajarkan ya suatu saat kira-kira jangan sombong lah kira-kira gitu ya. Memang orang apa yang kalau anak mondok itu doa ibu orang tua lah itu sangat mujarab Pak, untuk untuk si anak ini pas mondok. Saya rasakan ya. Saya kira begini, ibu bapak yang tulus itu kadang-kadang ada pelajaran yang dari abah terutama untuk orang tua ya kan. Apa kata abah? Ibu itu ya ibu biasa kan, misalnya terkait dengan uang mungkin yang dikeluarkan sudah banyak, misalnya kan kadang-kadang ya agak diperhitungkan lah kira-kira begitu. Kalau abah enggak, yang sudah habis nggak usah dihitung, sudah ikhlaskan, itu akan jadi berkah. Oh gitu ya kan. Jadi itu betul-betul ini apa itu mujarab untuk anak-anaknya ya kan, yang belajar doa mereka begitu ya. Kita yakin bahwa keberhasilan itu bukan milik kita ya kan, sebenarnya banyak orang yang terlibat di situ. Iya Kak. Memang nggak sulit ya Kak ya. Bayangin ya ini Kak. Bayangin. Oke, pokoknya itu tadi sekilas cerita. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan silakan komen. Nah ini untuk selanjutnya nih kita pertanyaan random Kak. Ini Umam dapat dari ya biasalah kan kalau Gen Z kan biasanya nengok TikTok. Oh iya, boleh. Ini ada quotes dari TikTok. Gimana pandangan Kakak? Semua anak itu memiliki cara, semua anak itu memiliki cara untuk membahagiakan orang tuanya. Tapi tidak semua anak memiliki cara yang mudah. Benar atau enggak ini Kak? Jadi semua anak itu punya caranya sendiri untuk membahagiakan orang tuanya. Cuma tidak semua anak, apa tadi? Caranya yang mudah. Iya. Jadi terutama yang dalam berjuang. Yang kalau yang dalam kondisi mapan biasanya ya agak gampang begitu ya kan. Tapi nggak semua orang. Rata-rata untuk kita Indonesia yang memang menengah ke bawah begitu ya, yang butuh perjuangan. Baik, nah sebenarnya anak ini
selalu dituntut ya kamu akan membahagiakan orang tua, ya kan? Nah, kenapa saya kira ini kalau saya memandang begini, kenapa motivasi ke orang tua? Karena secara psikologis kita akan lebih dekat. Saya kalau sudah ingat ibu, ayah, misalnya begitu, itu kan akan lebih dekat. Sungguh-sungguh itu lebih berbeda. Kalau di telepon misalnya, atau ada surat, misalnya, dulu kan pakai surat gitu ya, ada surat dari orang tua. Belajar bagus-bagus, nah ya, misalnya begitu ya. Itu beda motivasinya dibanding dinasihati oleh orang lain, ya kan? Karena kita akan ada hubungan psikologis. Termasuk ya kamu ini ya harus membahagiakan orang tua, kan berbeda. Nanti membahagiakan negara, membahagiakan diri sendiri begitu kan. Kalau menurut kakak ini membahagiakan itu apa cuman materi atau bagaimana? Justru hari ini saya kira ya materi ada batasnya kan, tidak akan pernah puas kan. Iya. Apalagi orang tuanya memang sudah punya materi. Kalau saya merasa, karena kebetulan sudah menjadi orang tua, Iya. apa sih yang diharapkan dari anak? Satu, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Ya nggak pernah nuntut, ya kan? Ya makanya kami pesan ini apa itu bunda begitu ya. Saya sebagai ayah pesan dengan anak-anak, nggak pernah, nak nanti kamu jadi juara, misalnya kan, nak kamu jadi ini, nggak usah, itu bukan motivasi. Yang kami inginkan, nak nanti belajarnya rajin, ngajinya jangan tinggal, gitu kan? Nah, ibadahnya jangan tinggal. Ya akhlaknya baik, itu aja sebenarnya yang kita inginkan. Nanti jadi apa itu biar bonus, nah gitu kan? Ya itu sekarang menjadi orang tua. Kalau dulu menjadi anak bayangannya, wah itu nanti membelikan mobil, itu kan dari anak ya. Tapi ini mungkin dari anak itu akan menjadikan anak yang berprestasi, nanti maju ke depan dianggap orang itu kita orang sukses gitu kan? Itu bagi anak ya, kita posisi sebagai anak. Tapi orang tua enggak. Bukan itu sebenarnya yang dicari. Bukan itu. Jadi yang dicari orang tua itu selalu berpikir, ada nggak sih perubahan anak nih? Secara sikap, ya kan? Secara ibadah. Nah, kadang-kadang, terutama ibu misalnya, berpikir, lah 6 tahun di pesantren kok nggak dapat apa-apa, kok kayak nggak ada pengaruhnya, begitu ya kan? Jadi terus uang ibu ini habis untuk, ya kalau untuk sekedar kayak gitu, ya nggak usah di pondok, betul kira-kira gitu kan. Nah jadi yang begitu-begitu, saya kira ini menjadi orang tua itu sudah berbeda loh, orientasi ke anak itu berbeda. Hampir kita boleh tanya lah dengan orang tua yang memang ini, kita tidak menginginkan yang berlebih lah begitu ya kan. Nah Kak Wira dulu mengejar itu karena ada motivasi lain begitu kan, ngejar itu ada motivasi lain, sehingga ya apapun yang punya anak hari ini ya terima gitu. Berbagai level tertinggi mencintai itu mengikhlaskan. Menurut kakak ini gimana ini kak? bisa Bagus. level tertinggi dari apa itu mencintai itu ya mengikhlaskan apapun ketentuan Allah, bukan mengikhlaskan hanya memberi lah. Mengikhlaskan tidak bagian dari hidup kita juga adalah bagian dari menerima takdir. Kenapa? Itu kan ada qada dan qadar kan. Qada dan qadar itu adalah menjadi rukun iman kita yang keenam, bahwa apapun ketentuan, aku cinta betul, ternyata nggak jodoh, ikhlaskan aja gitu ya kan. Mengikhlaskan itu ya kita terima, baik itu menyenangkan bagi kita ataupun tidak menyenangkan bagi kita. Itu kan keren. Ya supaya nggak seperti anak muda sekarang begitu, dikit galau ya kan. Iya, bahasanya mengikhlaskan tapi bunuh diri gitu ya. Bahasanya mengikhlaskan tapi ini apa baperan begitu ya kan. Ya enggak lah, kita kalau sudah mengikhlaskan ya sudah. Keikhlasan itu bukan kita rela dia menjadi milik orang lain, kita ikhlas karena Allah mentakdirkan itu. Karena kita yakin semua takdir Allah itu terbaik kan, terbaik bagi kita dan terbaik bagi yang bersangkutan. Ya kita hanya menjalani kayak gitu kan. Ya ikhtiar, usaha itu ya silakan. Tapi ketentuan akhir ya Allah yang ngatur kan. Jadi ikhlaskan. Tapi bahkan ada yang di atas mukhlis itu muhsin. Ya kan? Kalau muhsin itu tidak hanya mengikhlaskan, kalau perlu tetap berlaku baik kepada yang menurut kita tidak menyenangkan. Tapi kan anak muda hari ini ya pada tingkat mengikhlaskan itu udah keren gitu ya. Udah keren ya. Oke kak, ini untuk penutup Ya. jawab
cepet apa namanya, singkat aja Kak. Oke. Ada 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama, nasihat terbaik yang pernah didapat Kak. Nasihat terbaik, Yang rajin dan jujur. rajin dan jujur. Kemudian nasihat terbodoh yang pernah Kakak dengar. Ini apa itu? Ketika tidak mau berbagi, maka perumpamaannya adalah masuk makan terus tapi tidak pernah buang air. Kemudian yang ketiga, role model dalam hidup Kak. Role model dalam hidup Rasulullah dan para guru. Prinsip hidup dari orang tua yang menjadi prinsip Kakak untuk hari ini Kak, sampai hari ini. Rajin dan jujur, itu aja. Rajin jadi jujur. Iya, Oke iya. Kak. Oke Kak, terima kasih itu ngobrol kita pada malam Jumat ini. Pokoknya apapun ambil yang bermanfaat. Apapun, bila teman-teman ini ada pertanyaan dari misalnya kurang puas dari jawaban Kak Wira, silakan komen.